Hello, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi sebelum alur ceritanya dimulai, Mimin mau berterima kasih dulu buat kalian yang sudah klik video ini. Jadi di video kali ini kita akan membahas alur cerita Percy Jackson and the Olympians Season 1 Episode 4. Film dimulai kilas balik Percy saat kecil belajar berenang bersama ibunya. Lalu berpindah ke mimpi yang selalu Percy alami di padang pasir dan orang misterius yang selalu muncul dalam mimpinya. Percy pun terbangun dari mimpinya. Percy pun memulai obrolan dengan Annabeth mengenai Thalia. Annabeth pun menjelaskan pertemuan pertamanya dengan Thalia dan Luke. When Luke and Thalia found me, Luke cared for me. Percy pun mengatakan betapa tidak masuk akalnya cara para demigod berbicara, memberikan persembahan, dan cara anak dewa diklaim oleh orang tuanya. Annabeth pun curhat tentang ayahnya, ibunya, dan Gropur pun terbangun dan mengakhiri percakapan. Scene berpindah memperlihatkan kereta yang mereka naiki dan entah apa, ada sesuatu yang terbang dan menembus gerbong kereta. Scene berpindah ke Percy, Annabeth, dan Grover yang sedang mengobrol. Di tengah obrolan, Percy pun melihat beberapa centaur di luar yang sedang berlarian. Grover pun menjelaskan jika dulu banyak dari mereka, namun kini telah berkurang karena ulah manusia. Dan dewa alam liar, yaitu Pan, menghilang. Disitulah manusia berusaha untuk menghancurkan. Para satir pun mencoba untuk menemukan Pan, namun para satir yang mencari tidak pernah kembali. Excuse me, can I see your tickets please? Di tengah-tengah obrolan mereka, security kereta pun datang bertanya perihal tiket, seketika menghentikan obrolan mereka. Security pun bertanya apa yang terjadi pada kabin mereka. You wanna explain? Di sini terlihat satu wanita yang memberikan saksi jika terdengar jendela hancur dan terdengar suara anak-anak. Percy dan kawan-kawan pun dipindahkan ke gerbong lain dan masih terlihat wanita sebelumnya yang masih mengobrol dengan security. Wanita itu pun menghampiri mereka bertiga dan memulai bertanya. Namun anehnya di sini wanita tersebut berbicara ke tas yang dibawa atau ke tas bawaannya. Wanita tersebut meminta waktu untuk bertanya pada security. Di saat wanita tersebut memulai obrolan, Gropur pun memperhatikan dan bertanya dan berbicara ada pecahan kaca di jaket wanita tersebut. Dan Gropur mengira jika kaca tersebut dihancurkan lewat luar bukan dari dalam. Wanita tersebut pun terdiam dan terdengar geraman di dalam tas yang ia bawa. Dan wanita tersebut mengatakan sesuatu pada tas tersebut. Singkat cerita, mereka pun menyadari jika wanita tersebut adalah ibu dari monster, yaitu Echidna. Monsters. Echidna. Dan Echidna pun mengatakan jika mereka adalah buruannya. Dan demigod-lah bahaya yang sesungguhnya. Di saat wanita tersebut berbicara, geraman pun semakin terdengar. Dan Annabeth bersiap dengan senjatanya. You will be her prey. Hunt your fear, your doubt. Ekor monster pun keluar dari tas dan berhasil menusukkan racun pada Percy. Annabeth pun menahan ekor monster dan menancapkan pisaunya. Mereka bertiga pun berlari dan dikejar security, dan monster tersebut pun keluar dari tas dan mengejar mereka. Kereta pun berhenti dan mereka bertiga pun berlari keluar kereta. Annabeth menjelaskan jika monster tersebut belajar untuk berburu dan tidak akan jauh dari ibunya. Mereka bertiga pun berniat mencari tempat untuk bersembunyi. Annabeth pun mengetahui tempat untuk bersembunyi, yaitu tempat perlindungan yang dikhususkan untuk Athena yang dibangun salah satu demigodnya dahulu. It's 630 feet wide. 600 and it's earthquake proof. So Poseidon can't ruin it. Not even Echidna. We're safe. Mereka pun sampai di tempat tersebut. Annabeth pun menjelaskan tempat tersebut dan mengklaim jika monster tidak akan pernah memasukinya atau tidak bisa memasukinya.
Percy pun mengobrol tentang kuil atau tempat tersebut dan Annabeth pun menyarankan untuk Percy berdoa kepada ayahnya. Namun di tengah obrolan, Percy pun terjatuh. Maybe you could say hi to your dad while we're here. That's what you know. Whoa, Percy. Di sini Percy mulai terkena dampak atau mulai merasakan racun dari monster sebelumnya. Annabeth pun memiliki ide untuk menyembuhkan dan inilah yang terjadi. I think it's working. This is a great call. Echidna pun datang menghampiri mereka. Percy pun dibopong kembali untuk memasuki kuil dan masuk ke salah satu ruangan atau lift. Echidna pun muncul dan lift pun tertutup. Di dalam, Percy pun bertanya apa yang dikatakan Echidna pada Annabeth, karena Percy sebelumnya mampu mendengar apa yang monster katakan juga. Grover pun merasakan jika itu Chimera dan bertanya mengapa Chimera bisa masuk ke dalam sana. Percy pun memaksa apa yang dikatakan Echidna pada Annabeth dan Annabeth pun menjawab penyebab monster itu bisa masuk dikarenakan kelancangan Annabeth yang telah melukai harga diri ibunya. Percy pun menyadari kelancangan yang dimaksud Annabeth adalah mengirim kepala Medusa ke Olympus di episode sebelumnya. Grover pun bertanya apa yang harus dilakukan tentang Echidna dan Chimera. Annabeth pun menyarankan untuk berjuang keluar dari tempat tersebut. Setibanya di atas, mereka melihat jika tempat tersebut dipenuhi manusia dan Annabeth pun menyalakan alarm bahaya dan menyarankan Percy dan Grover keluar bersama-sama manusia. Ketika Annabeth akan mengorbankan diri, Percy pun menyerahkan pedangnya. Namun ternyata Percy menarik Annabeth masuk dan ia pun keluar, lalu menutup pintu agar mereka berdua selamat. Dan Percy lah yang akan menghadapi Chimera dan Echidna. Percy pun bersiap dan Chimera pun datang bersama Echidna. Percy mencoba melawan, namun Percy yang lemah karena racun sebelumnya tidak mampu untuk melawan. Echidna pun menghancurkan lantai bangunan tersebut sehingga terbentuklah sebuah lubang. Percy pun terjatuh ke lubang tersebut bergelantungan namun tidak mampu bertahan lama. Percy pun terjatuh dan inilah yang terjadi. Percy pun ditangkap oleh gelombang air dan dibawa ke dasar danau. Scene pun berpindah ke Percy yang berada di dalam danau atau di dasar danau. Di dasar danau ada sesuatu yang berbicara kepada Percy dan Percy pun tersangkut ketika mencoba untuk keluar dari air. Ketika Percy berusaha untuk keluar, ada sesuatu yang berbicara kepada Percy. Suara tersebut berbicara jika ia utusan ayahnya yang bertugas untuk memberitahu Percy. Suara tersebut berbicara pada Percy untuk bernapas di dalam air dan menjelaskan jika ayahnya selalu ada untuk Percy. Dan sangat sulit untuk berdiam diri melihat Percy berjuang sendiri. Dan suara tersebut pun mengatakan jika ayahnya Percy bangga kepada Percy. Percy pun mencoba bernapas di dalam air dan dia mampu melakukannya. Percy Jackson and the Olympians Season 1 episode 4 pun selesai.